Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Poin A, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra buta total dibagi menjadi 3, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. 1. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra antara lain: 1. Reglet dan pena. 2. Mesin tik braille. 3. Komputer dengan program braille. 4. Printer braille. 5. Abacus. 6. Kalkulator bicara. 7. Kertas braille. 8. Penggaris braille. Ke-9. Kompas bicara. 2. Alat bantu bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. 1. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. 2. Alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar diantaranya talking box, buku bicara, kaset suara binatang, CD, dan kamus bicara. Poin B, alat peraga bagi anak disabilitas netra buta total. Alat peraga tekstual atau audio, yaitu alat peraga yang diamati melalui perabaan dan pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain: 1. Benda asli. Benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan, kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. 2. Benda asli yang diawetkan. Benda asli yang diawetkan berupa binatang liar atau buas atau sulit didapatkan. 3. Benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan berupa herbarium ataupun insektarium. 4. Benda atau model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain. 5. Gambar timbul. Gambar timbul berbentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lain. 6. Gambar timbul skematik. Gambar timbul skematik berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lain. 7. Peta timbul. Peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain. 8. Global timbul, papan baca, dan papan paku. Poin C, alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. Location. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak Location dibagi menjadi 3, yaitu alat bantu optik dan optik serta alat peraga. 1. Alat bantu optik ini berupa kacamata, kacamata pembesar, stat magnifier, head magnifier, kombinasi teleskop dan CCTV. 2. Alat bantu non-optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, tiposkop, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin.
Artinya, perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Poin A. Teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra baik yang bersifat permanen maupun temporer memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor dalam diri anak sendiri, dan 3. Kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikolog, media, ataupun sosial, harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak, remaja, atau orang dewasa mengalami disfungsi psikolog, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga yang terutama seorang ibu merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau diskomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostatis. Jadi dalam konseling atau terapi, keadaan homeostatis struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan manipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya, dapat memecahkan masalahnya. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman, keterbatasan dalam hal mobilitas, dan keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka diperlukan 3 prinsip, yaitu 1. Pengalaman konkret, 2. Penyatuan antar konsep, 3. Belajar saling melakukan. 1. Pengalaman konkret. Karena kendala dan penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar dan jauh, seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lain. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami kendala dalam mengamati benda melalui perabaan seperti zat kimia.
api atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui perabaan. Untuk memahamkan hal tersebut di atas, maka diperlukan beberapa teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal ini diperlukan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya memahami secara verbalis atau verbal saja. 2. Penyatuan antar konsep. Sebagai besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh dari indera selain mata. Maka dari itu perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan objek yang kecil atau dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan, dan objek besar atau di luar jangkauan aspek atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik. 3. Belajar sambil melakukan. Prinsip belajar sambil melakukan berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung. Untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan, maka peran teknik perabaan sintesis sangat penting. Dalam teknik perabaan sintesis dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut. Sebagai contoh, dalam memahami hewan gajah, anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kaki, ekor, belalai, dan tubuh, dan seterusnya. Poin B. Tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. 1. Guru. 2. Psikolog. 3. Dokter mata. 4. Optometris. 1. Guru dengan kualifikasi A. SG PLB, sekolah guru pendidikan luar biasa. B. Sarjana S1 PLB, sarjana pendidikan luar biasa. Sarjana S1 bukan PLB, tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra, seperti pendidikan agama, musik, dan lain-lain. D. Guru sekolah umum yang diberikan training minimal 6 bulan. 2. Psikolog. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajaran. 3. Dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan untuk anak disabilitas netra, karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. 4. Optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra data diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinik yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan asesmen, misalnya mengenai ketajaman penglihatan, lantang pandang, kebutuhan media baca tulis, dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak, alat peraga yang diperlukan, dan penetapan kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.